Ada seorang laki-laki namanya Bal'am, ilmunya hebat, otaknya cerdas, tapi dia gunakan ilmunya itu untuk mengejar dunia. Lalu bagaimana perumpamaannya dalam Al-Quran? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami bisa angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia lebih memilih tanah hitam, rendah. Dia tidak mau naik ke atas, walaupun ilmunya sudah hebat. Dia tidak mau naik ke atas. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia memperturutkan hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu seksual biologisnya. Maka orang seperti ini seperti apa perumpamaannya dalam Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalb. Dia seperti seekor anjing. Famasaluhu kamasalil kalb. Dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Andai kau lempar dia dengan kayu dan batu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Andai kau lempar dia dengan apapun, dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Perumpamaan orang yang kotor, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak bermartabat. Hewan yang dipilih Allah bukan babi, tapi yang dipilih adalah anjing. Kenapa? Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut dengan hewan najis mughalladhah. Kita tidak boleh makan kucing karena kucing haram. Tapi kalau ada kucing yang menjilat air minum, maka air minum itu tidak berubah menjadi najis. Andai ada seekor kucing menjilat kaki kita, maka kita tidak perlu menyiramnya dengan air sampai 7 kali. Tapi anjing, apa kata Nabi SAW? Idza walagal kalbu, kalau ada seekor anjing walagha, menjulurkan lidahnya, fi ina'i ahadikum, di dalam bejana tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan, buang semuanya. Setelah airnya tumpah, bejana tempat air minum, baskom, ember mesti dicuci 7 kali, dan salah satu dari air itu mesti dicampur dengan air tanah. Orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam mengatakan agama Islam agama primitif, agama ketinggalan zaman. Sudah ada sampo dan deterjen, sabun, kenapa masih pakai tanah? Kenapa mesti dibasuh, dicuci dengan air yang bercampur tanah? Tidak cukupkah berbagai macam alat modern? Ternyata ada yang tidak tertangkap oleh akal manusia. Ada bakteri di dalam tanah yang tidak mati oleh 100 derajat Celcius air panas mendidih. Ada bakteri di dalam tanah yang tidak akan mati oleh deterjen dan sabun. Lalu bagaimana membunuh bakteri, kuman, virus yang ada pada tubuh air liur anjing? Dia hanya akan mati dengan bakteri yang ada di dalam tanah. Bakteri memakan bakteri, kuman memakan kuman. Maka bagi yang mereka mengerti tentang teori vaksin, memasukkan virus jinak ke dalam tubuh untuk melawan virus yang dahsyat. Sesungguhnya di dalam tanah itu ada virus bakteri yang akan melawan bakteri yang ada di dalam air liur anjing. Itu hanya dapat dipahami oleh manusia yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut anjing dalam satu ayat surat Al-Kahfi yang dibaca pada hari Jumat, siang Jumat, petang Jumat. Yang sudah membaca surat Al-Kahfi hari ini alhamdulillah. Yang belum membaca selesai sholat Jumat segera dibaca sampai nanti petang asar, ba'da asar hari Jumat, waktu mustajab berkabulnya doa. Jangan sampai tenggelam matahari Jumat kita belum membaca surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 22 berulang kali Allah menyebut makhluk ini. Mereka mengatakan 3,
padahal ada yang keempat anjingnya. Mereka mengatakan 4, padahal ada yang kelima. 5, ada yang keenam. Mereka mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Mengapa makhluk yang hina, yang rendah ini disebutkan Allah berkali-kali dalam satu ayat, dalam satu surat? Bukankah dia makhluk yang najis berat? Bukan dia makhluk hina dalam ayat lain? Allah ingin menunjukkan, walaupun seekor anjing, tapi kalau dia mengawal Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang memperjuangkan agama Allah, diangkat Allah derajatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan, contoh dan perumpamaan. Pemilihan itu bukan akal manusia, bukan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun umat Islam sampai, maka yang pertama kalimat keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seorang sahabat Nabi, panglima besar perang, jenderal bintang 5 bernama Amr bin As sampai ke Mesir, maka dia membangun Masjid Amr bin As. Setelah masjid dibangun, kalimat pertama yang berkumandang di Afrika Utara, negeri tertua penuh dengan peradaban, tempat Fir'aun berkuasa, hari itu kalimat yang berkumandang menggelegar di atas bumi Afrika, Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada dia, tidak ada surga, tidak ada aras kalau bukan karena dia. Maka kalimat yang paling tinggi setelah Allah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Itulah mengapa sebelum melangkah kaki kita katakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dari bumi Lancang Kuning aku akan pergi ke bumi Pasundan. Aku akan menemui saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kulangkahkan kakiku atas namamu ya Allah. Yang akan kusampaikan adalah kalammu ya Allah. Yang akan kuceritakan adalah sabda Rasulmu ya Allah. Jangan sampai aku salah ucap, salah kata. Kita selalu berdoa meminta bimbingan Allah. Sampai-sampai sebelum membaca Al-Quran pun tetap dikatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, kalau kau mau baca Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, minta lindung kepada Allah. Supaya apa? Jangan salah faham, jangan salah pikir, jangan salah omong. Karena tidak akan mungkin terjadi menurut akal logika manusia seruan yang tinggi, yang hebat, yang gagah perkasa ketika anak manusia lahir. Pertama kali matanya melihat dunia, yang dibisikkan ayahnya pertama kali telinganya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan di saat ayah akan mati, meregang nyawa, tatapan yang terakhir dia lihat adalah tatapan anak lelakinya yang dulu menatapnya pertama kali lahir ke dunia. Suara yang ingin dia dengarkan adalah suara anak lelakinya yang dulu dia azankan saat lahir ke dunia. Maka kalimat yang dia bisikkan ke telinga ayahnya adalah la ilaha illallah. Itulah mengapa kita rindu pada kalimat itu. Kemanapun kita pergi, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kita akan melihat jam dan akan bertanya, mengapa azan belum berkumandang? Mana kalimat-kalimat itu? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunianya.
Kau sendirian di dalam tempat yang sepi, di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini.